Holy Spirit, you're welcome. Would you come and move upon this place? All it takes is one moment and just one touch from you. I put aside all distractions, 'cause I came for you, I came for you. I need you more than ever, 'cause nothing else satisfies. Nothing else satisfies. All my life I surrender. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkah. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, sebagai insan Pentakosta, apakah kita sudah memiliki pemahaman yang benar tentang baptisan Roh Kudus? Dan mengapa kita perlu mengalami baptisan Roh Kudus? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang percaya yang mau dan membuka hatinya. Sedikitnya ada 2 manfaat kita mengalami baptisan Roh Kudus dan berbahasa roh. Pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Berbahasa roh dapat membuat kita lebih intim dalam persekutuan dengan Bapa. Dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh itu membantu kita di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting dalam membangun kekuatan rohani kita.
1 Korintus 14 ayat 4 mengatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan dalam melayani Tuhan. Dia bisa kuat menghadapi itu semua karena hidupnya yang dipenuhi Roh Kudus, memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Kisah Para Rasul pasal 4 mencatat Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus di sidang Mahkamah Agama. Sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa dan dicatat mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow! Para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus. Dalam Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, penghujat digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus. Sampai pada akhir hidupnya dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa di surga dalam nama Yesus. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi, pertanyaannya bukanlah haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus? Mari, biarlah hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus membuat kita intim dengan Bapa dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Yesus. Semua yang mengasihi Tuhan dan mencari Tuhan, semua berkata, amin. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Yang wanita saja katakan. Ganti yang pria, worship the Lord. Ini kerinduan kami Tuhan. Menikmati kasih-Mu dan indahnya hadirat-Mu. Semua katakan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Menikmati kasih anugerah. Yang perlu hadirat Tuhan, angkat tangan sama-sama. Hadirat-Mu Tuhan, oh, ku rasakan dan ku rasakan kekudusan-Mu. Kami rindu Tuhan, kami rindu, kami rindu mendekat kepadamu. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati ya rala-rala anugerah. Mari dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan katakan, hadirat-Mu Tuhan, kekudusan-Mu penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati, oh haleluya, ayo biar musik saja, semuanya berdoa dalam roh. Everybody pray in the spirit. Hadirat-Mu yang kami perlu ya Tuhan. Hadirat-Mu yang menyembuhkan
setiap kami di bulan yang baru ini. Ya rabababarabaralabaralabaralabaralabar. Ya ralabaralab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 
berdoa. Berdoa dalam roh semua. Ya biar hadirat kemuliaan-Mu melingkupi gereja-Mu. Ya Jesus, Jesus, hadirat-Mu ya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Nikmati kasih anugerah. Mari bangkit berdiri bersama-sama, katakan hadirat-Mu Tuhan, Engkau segalanya ya Tuhan. Kami perlu Tuhan, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Jemaat saja katakan, hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami perlu Tuhan. Dalam bait-Mu, menikmati kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati di bulan anugerah, di bulan kelima ini Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Ya rala-bara-la-bara-la-bara-la-bara-la-bara-la-bu.
Yara la bara la bara la bara la bara la bara ro. Yara bara bara la bara la bara la bu. Yara la bara la bara la bu. Panggil namanya, panggil nama Yesus, Yesus. Oh Yesus, Allahku. Oh, ya la bara la bara la bara la bara la bara. Ya la bara la bara la bara la bara la bara la bu. Ya la bara la bara la bara la bu. Ya la bara bara la bara la bara la bara le. Ya la bara la bara la bara la bu. Surga terbuka di atas kami Tuhan. Biar surga terbuka di atas kami Tuhan. Langit tembaga diubah jadi langit terbuka. Biar kemuliaan hadirat-Mu melingkupi umat-Mu. Kami merindukan hadirat-Mu, Allahku. Allahku. Tuhan turun atas kami. Biar kemuliaan Tuhan turun melingkupi setiap pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Let your glory fall, God. Let your glory fall. Ayo sembah Tuhan saudara. Jangan tahan-tahan penyembahanmu. Jangan tahan-tahan ekspresi penyembahanmu. Everybody worship the Lord. Worship the Lord. Sembah Tuhan. Oh, raba, 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 raba.
Oramaya shana de yaramarum. Yara la bala 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 bala. Shara da 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 da. Jesus, Jesus. Yara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Ora la bara la bara la bara la bala 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 bala. Jesus, Jesus. Ora la bara la bara la bala 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 bala. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jama, Jesus. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Sebab Engkau mulia dan layak. Engkau layak Tuhan. Engkau besar Tuhan. Engkau di sini Tuhan. Memerintah selamanya atas semua yang di. Sebab Engkau mulia. Sebab Engkau mulia dan layak. Engkau layak Tuhan. Engkau besar. Dan yang akan selamanya atas sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Oh yes. Dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Sebab Engkau mulia, layak. Di tahta dan yang akan memerintah selamanya. Mari semuanya menghormati Tuhan, tinggikan Tuhan, sama-sama angkat tangan tinggi-tinggi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji.
besar atas semua yang di bumi. Ya ralawa. Engkau layak, Engkau besar, Engkau mulia, Engkau ajaib di sini. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang memberi kemenangan dan kelepasan, kesembuhan dan mukjizat. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kami siap memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus semua berkata, amin. Beri sorak-sorai buat Tuhan, saudara. Mari sorak-sorai tepuk tangan lebih meriah lagi buat Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan. Dia yang memerintah untuk selama-lamanya. Namanya siapa, saudara? Haleluya. Sebab saudara percaya bahwa Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita, saudara. Amin. Dan percaya bahwa sukacita Tuhan itu menjadi kekuatan buat setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saya sekarang coba fellowship kanan kiri depan belakang kita. Berikan senyum, beri jabat tangan. Katakan, engkau pasti alami mukjizat dan sukacita Tuhan yang ajaib. Oh, haleluya. Alright. Here we go. Ayo sama-sama kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Nyanyikan lagu pujian baru ini di hadapan Tuhan, saudara. Katakan, pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku. Hidup bersamamu, hidup bersamamu, ikut kehendakmu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Semua kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya. Janji-Mu yang sempurna. Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau penyelamatan-Ku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu. Yesus, Kau sukacitaku. Teriaklah nama-Mu, oh Yesusku. Sama-sama tepuk tangan di hadapan Tuhan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Amin, amin. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Sama-sama katakan, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya. Janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus, Kau sukacitaku. Ku berhala nama-Mu, oh Yesusku. Sama-sama tepuk tangan di hadapan Tuhan. Biar sukacita Tuhan jadi kekuatan setiap kehidupan kita. Amen. Kasih-Mu yang tertutup bersamamu, rahmat-Mu yang besar, segalanya bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu,
kita, sukacitaku. Dia sumber kehidupan, sumber sukacita kita. Namanya siapa, saudara? God is good and all the time. Ayo sorak-sorai tepuk tangan buat Allah kita yang memberikan kehidupan dan kebaikan. Haleluya. Here we go. Ini waktunya setiap kita nyatakan kebaikan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, amin. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Kenamanku, kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Amin. Yesus, dia baik. Dia sangat baik. Dia baik. Dia ada di dalamku, bergerak. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah, Dia penuhi hatiku. Oh Allah, kemenanganku katakan. Amen. Ayo angkat jempol tinggi-tinggi. Baik Yesus, dia baik. Alright, here we go. Bila semua yang bernafas memuji Tuhan dan tinggikan Tuhan. Dia layak dipuji. So good to you, say, He is so good to me. Oh, to you. Ayo lihat kanan kiri depan belakangmu. He is so good to you. Oh yeah. I wanna tell you, Jesus is so good to you. My God is so good to you. He is so good to you. He's so good to you. Yeah, 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 yeah. He is to you. My God is so good. Hey, so good to you. Everybody, come on, He's so good to you. He is so good to you. My God is so good. God is so good to you. He's so good to you. I'm gonna tell you, testify right now. Hey, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. One more time. Jesus is so good to you and me. Yeah, Jesus is so good to you. To me. Hey, He's so good. You and me. My God is so good. Yeah, yeah. Sorakan hallelujah. God is good. And all the time. Somebody scream. Hallelujah. Sekarang coba lihat kanan kiri depan belakang saudara, katakan, He is so good to you, yeah. He's so love you so much. He's so good.
So good to you see all Juan, Sandy, everyone here. He is so good. Yes, you are. He's so good to you. Ayo yang kenal senggol dikit katakan, He is so good to you. I wanna tell you right now, hey, to you. Percaya, percaya. My God is so good. Oh yeah, He's so good to you. Everybody, He is so good. Oh yeah, I wanna testify right now. Hey, you, yeah. He is so good to you. So good to me. He's so good to you and me. Yeah, Jesus is so good to you and me. One more time, Jesus is so good to you. Yeah, He's so good to you and me. Hallelujah. Hallelujah. Ya, angkat tangan tinggi-tinggi. Tuhan, kami menyadari Engkau mengasihi setiap kami. Kami bersyukur sampai-sampai karena kasih-Mu besar, Engkau mati bagi kami. Engkau menyelamatkan kami, Engkau pindahkan kami dari gelap ke dalam terang-Mu yang ajaib. Kau jadikan kami biji mata-Mu dan berharga di mata-Mu. Who am I, God? Who am I? Who we are, God, who we are. Siapa kami Tuhan, Kau selamatkan kami. Kami ini anak-anak-Mu, putra-putra dan putri-putri-Mu. Kami ini anak-anak kerajaan Tuhan. Kami ini anak-anak kerajaan-Mu. Ini kami Tuhan, pakai setiap kami. Urapi setiap kami, ajar kami untuk mengetahui identitas kami bahwa kami adalah anak raja, anak Allah. Yang dipilih, diurapi, dan ditentukan untuk menjadi ambasador, duta besar dari kerajaan-Mu. Ini kami semua Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. And all God's people say, Amen. Tepuk tangan buat Allah kita, saudara. Tepuk tangannya kurang rame. Buat kemuliaan Tuhan. He's worthy. Dia layak. Dia besar. Dia ajaib. Dia tidak terduga. Dia Tuhan yang tidak terbatas. He's unlimited God. Yes, He is. Haleluya. Silakan duduk dalam anugerah Tuhan, saudara. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Dengan iman, jemaat katakan, aku punya imanku bersepakat. Oh, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yang percaya dan sepakat dengan lagu ini, tepuk tangan buat Raja kita, saudara. Dia yang menjamin kemenangan di dalam Yesus Kristus. Dia menjamin terobosan dan kemenangan buat hidup kita. Katakan, ku hidup
Just keep on believe to God. Berjanji pengharapanku selalu ada di dalammu. Oh, ku tidak akan no kesesat. Oh, amin. Selalam genggamanmu. Oh, aku punya Tuhan yang sanggup. Imanku bersepakat percaya. Amin, amin. Ku terima sekarang barimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup. Imanku bersepakat. Amin, amin. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yang sepakat dengan saya, mari bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tangan tinggi-tinggi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Oh, imanku. Oh, ku terima sekarang. Aku percaya. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang kami percaya Tuhan. Kami tidak ragu menggenapi iman. Haleluya. Darimu. Sekali lagi dengan iman katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Sepakat percaya. Oh, aku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Mari angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan yang baik. Bapa, terima kasih buat satu hari lagi Tuhan berikan kami kesempatan untuk boleh ibadah. Terima kasih banyak buat sepanjang minggu yang boleh kami lalui. Apapun yang kami lalui sepanjang minggu ini, hari ini kami mau berkata, Tuhan Yesus, Engkau tetap baik, Engkau tetap dahsyat dalam hidup kami. Kami percaya setiap doa pujian penyembahan kami jadi dupa yang harum, menyenangkan hati Tuhan dan itu membuat surga terbuka. Sekarang izinkan kami duduk diam di kaki-Mu mendengarkan sebagian dari pesan-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Allah Roh Kudus, ini ibadah-Mu, ambil alih seutuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan saya katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Halo.
Langsung buka firman Tuhan, buka dengan saya Daniel pasal 11 ayat 31 sampai 32. Daniel pasal 11 ayat 31 sampai 32. Daniel 11:31 berkata demikian. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu. Menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Nabi Daniel di akhir zaman Tuhan berikan sebuah penglihatan. Apa penglihatannya? Penglihatannya dia melihat sebuah tentara sedang muncul. Tentara apa atau tentara siapa? Ternyata yang dilihat bukan tentara kerajaan surga, bukan tentara langit. Tapi sebaliknya, tentara dari kerajaan gelap. Dan ngapain mereka muncul? Dari ayat ini mereka punya satu tugas. Apa tugasnya? Dikatakan tugasnya adalah menajiskan tempat kudus. Apa atau siapa tempat kudus, Pak, Bu, Saudara? Alkitab dengan jelas berkata bahwa hati kita, tubuh kita, hidup kita adalah bait Roh Kudus di mana Roh Kudus tinggal dan bernaung. Maka dari itu, inilah bait kudusnya Tuhan. Dan dikatakan tentaranya akan muncul, mereka punya satu tugas yaitu menajiskan tempat kudus. Dengan cara apa? Salah satunya ayat ini berkata dengan menghapuskan korban sehari-hari. Apa itu korban sehari-hari, Pak, Bu, Saudara? Bangsa Israel punya satu budaya. Kala itu setiap pagi mereka akan memberikan sebuah korban. Dan berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih masih diberikan nafas kehidupan. Tuhan kami mau mulai aktivitas, sertai kami sepanjang hari ini. Engkau melindungi, Engkau menyertai, Engkau menuntun. Biarkan apa yang kami lakukan selaras dengan kehendak-Mu. Itu yang mereka lakukan setiap hari. Korban sehari-hari. Dan ternyata hal tersebut penting buat Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Tidak berhenti sampai di sana. Itu juga kerajaan gelap anggap itu penting. Sampai ayat ini berkata, di akhir zaman Nabi Daniel melihat sebuah tentara akan muncul dan salah satu tugasnya menghapuskan atau dalam terjemahan bahasa lain dikatakan sampai merebut dan meniadakan korban sehari-hari itu. Pak, Bu, Saudara, saya mau bilang begini. Kalau itu penting buat Tuhan, penting buat kerajaan setan. Dan itu juga penting buat gereja ini. Bukankah pilar dari gereja ini, gembala kita Pastor Billy, gembala sidang kita Pastor Niko selalu rewel pentingnya hadirat Tuhan, menghadirkan hadirat Tuhan lewat yang namanya doa, pujian, dan penyembahan. Kalau itu penting buat Tuhan, penting buat kerajaan gelap, penting buat gereja ini, menjadi pilar buat gereja ini. Pertanyaannya, pentingkah itu buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Apa itu penting, Pak, Bu? Seringkali kita baru sadar bahwa sesuatu itu penting ketika alami sebuah situasi. Saya kasih cerita. Satu kali di awal bulan September itu masih masuk musim summer, musim panas, suhu berkisar 37 bisa sampai 39. Sekitar jam 11 siang seorang ibu punya bayi 10 bulan pergi berkendara dengan kakak perempuannya pergi ke sebuah daerah. Ketika tiba di daerah tersebut, entah gimana ceritanya, tiba-tiba sang bayi ketinggalan di dalam mobil, dalam kondisi semua jendela tertutup rapat, AC mati, mesin mobil nyala, plus kunci mobilnya ketinggalan di dalam. Betapa paniknya sang mami ketika dia lihat bayinya mulai menangis keras karena kekurangan oksigen. Dari menangis keras mulai melemah dan mulai berubah warna. Dia upayakan segala cara untuk membuka jendela atau pintu mobilnya dengan ranting pohon. Dengan apa yang dia punya dia coba congkel dan dia coba buka. Tapi tidak berhasil. Dia coba teriak minta tolong kepada lingkungan sekitar. Tapi itu lingkungan yang cukup sepi dan gak ada orang yang mau keluar dan menolong. Jam 11 siang suhu lagi panas-panasnya, lagi terik-teriknya. Gak ada yang keluar dan mau menolong. Dalam kepanikan dia telepon 911 dan 911 berkata kami butuh sekian belas menit untuk tiba di lokasi ibu. It's too late. Dalam keputusasaan tiba-tiba sebuah mobil derek dikendarai oleh seorang pemuda namanya Fred Ariola itu melintas. Langsung sang mami mencegat dan menjelaskan situasinya kepada Fred Ariola pengemudi dari mobil derek ini. Dengan santai Fred turun
lihat si bayi, kembali ke mobil dereknya, ambil palu dan pecahkan jendela mobilnya. Dan selamatlah sang bayi. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu, yang diterima oleh pemuda ini bukan ucapan terima kasih atau apresiasi. Yang diterima adalah caci maki dan surat tuntutan. Ketika tiba di kantor polisi, sang mami menuntut Fred Ariola dan bertanya, kenapa kamu pecahin jendela mobil saya? Beberapa dari kita berpikir, aduh, kita senyum-senyum, geleng-geleng kepala, minta ampun. Tapi di hadapan petugas, Fred Ariola menjelaskan situasinya dan menatap tajam kepada sang ibu. Dan dia berkata, izinkan saya bertanya. Jadi buat ibu, mana yang penting? Bayimu atau jendela mobilmu? Pertanyaan yang sama untuk setiap kita. Seringkali kita berpikir, seringkali kita bisa berkata, hadirat Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan itu penting. Yes, penting. Tapi maaf, kadang Tuhan izinkan sebuah situasi sampai kita ngerti bahwa itu beneran penting buat hidup kita. Bahwa itu punya nilai yang esensi dalam hidup kita. Siang ini saya mau bicara satu hal yang sederhana, yaitu tentang kekuatan doa. Tadi saya berkata, korban sehari-hari itu adalah bentuk ucapan syukur. Kalau hari ini dalam bentuk doa, pujian, dan penyembahan. Siang ini saya cuma mau ngomong tentang doanya. Seorang Jepang namanya Toshifumi Fujimoto. Ini orang jadi viral. Kenapa viral? Karena hobinya jalan-jalan. Apa yang salah dengan hobi jalan-jalan? Nanti dulu, dia bukan jalan-jalan cari salju, cari sakura, cari pantai yang indah. Bukan. Dia pergi jalan-jalan. Yang dia khususkan, dia cari adalah daerah yang lagi konflik. Peluru berdesing, bom meledak sana sini, negara-negara, kota-kota yang sedang konflik, itu yang dia tuju. Ngapain ke sana? Bukan sebagai relawan, bukan sebagai tenaga medis, bukan sebagai tentara. Tapi ngapain? Sebagai turis. Dia datang dan dia foto-foto. Orang ini jadi viral karena ketika beberapa wartawan perang, wartawan AFP, waktu meliput kota-kota yang sedang konflik, dia muncul di tengah-tengah liputan itu. Pakai celana pendek, pakai sandal jepit, bawa-bawa tongsis. Dan beberapa kali jepretan foto dari wartawan itu masuk, di-upload, dan orang ini jadi viral. Banyak netizen bertanya, siapa nih orang? Dan akhirnya salah seorang wartawan AFP mewawancarai dia. Dan bertanya, kamu gak takut? Kalau kamu akan dikejar-kejar, kalau kamu akan dibidik, kamu akan ditembaki musuh. Suruh tahu apa jawaban Toshifumi Fujimoto ini? Dia tatap si wartawan, terus dia ketawa dan dia bilang, mana mungkin? Saya ini turis. Saya ini datang ke negara ini, ke kota ini, mendatangkan keuntungan buat negara dan kota ini. Saya ini turis, saya nggak mungkin dikejar, saya nggak mungkin dicari-cari, nggak mungkin ditembaki. Anda wartawannya, Anda yang harus hati-hati. Secara wartawan garu-garu kepala, bingung akan jawabannya. Diselidiki lebih lanjut, ternyata Fujimoto ini orang stres. Dia punya kelainan secara mental. Dulunya supir truk di Jepang. Karena faktor kelainan mental tersebut, akhirnya dikeluarkan dari kantornya. Istrinya menceraikannya. Anak-anaknya gak mau ketemu dia lagi. Makin jadi, mental health-nya makin jadi. Dengan sisa uang yang ada, itulah hobinya. Dia pergi jalan-jalan sana sini ke daerah konflik. Mungkin asumsi saya. Dia berharap ada satu peluru nyasar kena ke dia. Mungkin. Tapi di ujung dari wawancara tersebut ada sebuah pertanyaan atau kutipan dari wartawan itu yang menggelitik hati saya. Wartawan itu tulis begini. Turis kok di medan perang. Turis kok di medan perang. Sebaliknya, Pak Bu Saudara. Hidup kita, ketika kita menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan di Juru Selamat, panggilan kita dalam Tuhan adalah sebagai seorang prajurit. Seorang prajurit. 2 Timotius 2 ayat yang ketiga. 2 Timotius 2 ayat yang ketiga, salah satu ayat yang berkata bahwa kita adalah prajuritnya Kristus. 2 Timotius 2 ayat yang ketiga berkata bahwa ikutlah menderita sebagai seorang apa Pak Bu Saudara? Seorang prajurit. Pertanyaannya, kalau Tuhan panggil kita sebagai seorang prajurit, bagaimana dengan gaya hidup kita?
Maaf, panggilan kita sebagai seorang prajurit, kadang gaya hidup kita seperti seorang turis. Siang ini izinkan saya, biarkan setiap kita sadar bahwa panggilan kita dalam Tuhan adalah sebagai seorang prajurit. Dan sebagai seorang prajurit, betapa pentingnya punya salah satu pilar, yaitu kekuatan di dalam doa. Efesus 6 ayat yang ke-10. Efesus 6 ayat yang ke-10. Efesus 6 ayat ke-10 berkata demikian. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Paulus lagi ngomong kepada jemaat di Efesus. Dan dia berkata, kamu sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kamu harus kuat di dalam Tuhan. Waktu begitu banyak masalah menerpa, godaan, mencerca dan lain sebagainya. Kamu harus kuat di dalam Tuhan. Dalam terjemahan lain dikatakan, I hope, I pray that you strong in prayer. Kuat di dalam doa. Kenapa? Karena penjelasannya begini. Paulus berkata, when you strong in prayer, waktu kamu kuat di dalam doa, otomatis kamu akan kuat di dalam Tuhan. Waktu setiap kita kuat di dalam doa kita, otomatis kita semakin berakar di dalam Tuhan. Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Tadi kalau banyak orang menganalogikan bahwa kita sebagai seorang prajurit, banyak orang menganalogikan ikut Kristus adalah ibarat kita ada di kapal perang. Kadangkala ada dua pilihan Pak, Bu, Saudara. Apakah kita mau naik kapal pesiar atau kita mau naik kapal perang? Kalau kapal pesiar, teman saya ketika akhir tahun lalu liburan dia naik kapal pesiar dan dia cerita sama saya. Aduh, baru nyampe di pelabuhan, udah ada tim yang menyambut, semuanya disambut dengan baik. Waktu ditanya tiketnya, begitu tiketnya VIP, semua barang bawaan bagasi kita diantar, dibawain semua. Kita nggak boleh nenteng apapun. Dikasih tour, dikasih lihat ini adalah sports area, ada kolam renang dengan air hangat, air dingin dengan berbagai jenis ukuran. Ini tenis court, padel mungkin sekarang, ini basketball area, ini fitness center, ada ruang saunanya dan lain sebagainya. Ini dining area, mau makan kalau kuat 9-10 kali makan silahkan. Ada entertainment area, ada bioskop, ada karaoke, ada salon, bahkan ada shopping mall. Kalau kita mager, dia berkata semuanya ada di ujung jari. Semuanya bisa diantar ke dalam kamar. Tapi ternyata naik kapal pesiar ada risikonya. Teman saya pulang dari kapal pesiar, kolesterol naik, gula darah naik, asam urat naik. Sebaliknya, kalau kita naik kapal perang, dari awal kita harus bawa barang bawaan kita sendiri. Di atas kapal kita harus ikut berpartisipasi agar kapal itu bisa berjalan sebagaimana harusnya. Kita harus mau ikut capek, ikut pusing, harus berpartisipasi di sana. Hidup kita harus berjaga-jaga. Tapi kalau ditanya, pilih mana? Semua orang akan milih, ya kapal pesiar lah. Tapi izinkan saya mengingatkan sekali lagi, bahwa panggilan kita dalam Kristus, waktu kita menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah prajuritnya Dia. Hidup kita di atas kapal perang. Mungkin banyak hal yang gak nyaman, kita harus berjaga-jaga. Tapi semuanya itu mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Kalau hidup kekristenan kita dianalogikan, kita ada di atas sebuah kapal. Maka saya mau berkata, doa adalah bagian ruang mesin atau engine room-nya. Yang paling esensi jantung dari sebuah kapal adalah ruang mesinnya. Kalau ruang mesinnya bermasalah itu kapal. Saya buktikan. 10 Februari 2013 ada sebuah kapal pesiar namanya Carnival Triumph. Berlayar dari Teluk Meksiko membawa 4.300 penumpang. Baru 3 hari berlayar, tiba-tiba itu ruang mesinnya meledak. Entah gimana ceritanya itu meledak, gak punya mesin cadangan, gak punya genset. Apa akibatnya? Begitu mesin meledak, yang pertama mesin kapal mati, kapal gak bisa jalan. Terkatung-katung di laut lepas. Yang kedua, mesin kapal mati, AC mati. Hari pertama orang masih mau di dalam ruangan, di dalam kamar. Masih ada sisa dinginnya. Begitu hari kedua udah gak ada yang mau, panas. Mesin mati, kapal gak jalan, AC mati. Gak berhenti sampai di sana. Mesin pompa air gak nyala.
Orang, maaf, buang air kecil, buang air besar, semua mau dibilas, semua mau di-flush. Orang paksa itu, orang begitu pengap, mau mandi, mau shower. Terus paksa minta keluar air, terus dipencet, terus ditekan. Apa akibatnya? Salah satu pipa pembuangan meledak, pecah. Maaf, itu salah satu koridor dari kapal itu penuh dengan air pipis dan air pupuk. Orang udah gak lagi mau di kapal, semua keluar ke dek. Mesin mati, kapal gak nyala, AC gak nyala, mesin pompa air gak nyala. Semua peralatan dapur yang menggunakan listrik gak bisa digunain. Mereka makan apa yang gak perlu diolah, langsung bisa dimakan. Buah-buahan yang bisa langsung dimakan, makanan kalengan, itu yang mereka makan. Selama 3 hari kondisi mereka seperti itu. Sampai akhirnya ada kapal lain yang merescue mereka. Tapi semua ketidaknyamanan tersebut dimulai dari mana? Dari ruang mesin yang meledak. Ruang mesin yang bermasalah. Saya mau berkata siang hari ini. Kalau kekristenan kita tanpa kehidupan doa. Kita mungkin bisa berkata, saya gak doa gak apa-apa. Pelan tapi pasti. Akan ada begitu banyak hambatan dan kesulitan. Karena kenapa? Karena ruang mesinnya bermasalah. Bapak Ibu mungkin menatap saya dan berkata, oke, sekarang saya ngerti akan pentingnya doa. Saya udah doa. Bukan cuma seminggu, bukan cuma bulanan, tahunan. Pertanyaannya, apakah Tuhan mendengar doa saya? Karena sampai hari ini, saya belum terima tuh jawaban doa saya. Apa kata Alkitab? Apa kata janji Tuhan kepada orang yang berdoa? 1 Petrus 3 ayat 12. 1 Petrus 3 ayat 12 berkata demikian. 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Telinga Tuhan tertuju mendengar kepada mereka yang minta tolong. Satu ayat lagi. Yeremia 29 ayat 12. Yeremia 29 ayat yang ke-12. Yeremia 29 ayat 12 bilang begini. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan apa? Mendengarkan kamu. Ayat ini Bapak Ibu Saudara buka dalam terjemahan versi manapun. Ayatnya tetap bilang sama. Waktu kamu datang dan berdoa, aku pasti mendengarkan kamu. Itu janji Tuhan. Jadi waktu kita datang dan berdoa, Tuhan janji Tuhan pasti mendengarkan kita. Sekarang pertanyaannya yang lain adalah, kalau kita sudah rajin berdoa, tapi kita belum lihat atau kita bukan bahkan gak ngerti kenapa kita doa minta A, Tuhan kasih B. Bukankah itu yang kadang-kadang Tuhan kasih? Kita doa minta A, tapi Tuhan berkata, enggak nak, aku kasih B dulu. Tuhan, aku mau ke A. Tuhan A. Dan bilang iya, nanti enggak sekarang, muter dulu ke B. Pertanyaannya, kalau Tuhan izinkan itu, apa respon kita? Apakah kita marah? Apakah kita langsung pahit sama Tuhan? Atau kita punya respon yang baik? Karena saya yakin dan percaya, respon kita, cara pandang kita kepada Tuhan, itu akan menentukan langkah kita ke depan. Masa-masa ini selama 40 hari, masa-masa di mana Tuhan Yesus banyak menjumpai para muridnya. Dan saya percaya perjumpaan sama Tuhan itu akan mengubahkan banyak hal. Tapi mari belajar dari salah satu perjumpaan dengan murid Tuhan. Bagaimana mereka ngalamin yang namanya salah dalam menerima jawaban doanya. Lukas 24 ayat 16 berkata demikian. Lukas 24 ayat 16 dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Kata di sini ada sesuatu yang menghalangi, ini adalah bicara tentang 2 orang murid Yesus yang dalam perjalanan ke Emmaus. Satu namanya Kleopas, satu lagi tidak dicatat siapa namanya. 2 orang murid ini ketika hari raya Paskah Tuhan Yesus baru bangkit,
ketika pagi-pagi benar Maria pergi ke kubur Yesus dan menjumpai kubur itu telah kosong, Tuhan Yesus telah bangkit. Dua orang murid yang sama yaitu Kleopas dan temannya juga pergi. Tapi mereka gak pergi ke kubur Yesus, mereka pergi ke Emmaus. 11 kilometer jauh dari Yerusalem. Ngapain ke sana? Alkitab gak mencatat dengan jelas. Jadi mereka nggak ngerti waktu Maria kembali kepada para murid dan kasih tahu, guru bangkit, Tuhan bangkit. Nggak ada di kuburnya. Aku ketemu malaikat dan malaikat menjelaskan guru telah bangkit. Kehebohan itu Kleopas sama temennya nggak ngerti. Kenapa? Karena mereka menyimpang. Mereka nggak tetap di Yerusalem, mereka pergi ke Emmaus. Dan yang menarik di ayat ini dikatakan, waktu Yesus menjumpai mereka, waktu Yesus menemukan mereka, waktu Tuhan tahu mereka salah jalan, mereka salah arah, Tuhan koreksi, kembali memberikan arahannya. Ayat ini bilang begini, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Yang menarik, kata menghalangi itu dari terjemahan bahasa aslinya yang punya pengertian begini. Itu sesuatu yang menghalangi itu bukan mendadak tiba-tiba menghalangi. Tapi memang ada dari dulu sampai ketika peristiwa itu dicatat. Penghalang itu ada di mata mereka. Saya ulangi. Kata menghalangi itu bukan mendadak serta-merta. Waktu Yesus menjumpai mereka, mata mereka dihalangi. Enggak gitu. Ternyata yang menghalangi mata mereka itu udah ada. Dari sejak awal mereka ikut Yesus, dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sampai peristiwa itu dicatat, penghalang itu masih ada. Kalau Bapak Ibu Saudara baca lanjutkan Lukas 24. Ketika Tuhan buat perjamuan atau terjemahan bahasa lain. Waktu Tuhan bersekutu dengan mereka, terbukalah. Diangkatlah selubung itu. Dan baru mereka ngerti, oh ini beneran guru dan Tuhan. Pak, Bu, Saudara, mohon maaf. Ketika kita ikut Yesus, apa motivasi hati kita? Bagaimana mental kita waktu ikut Yesus? Apakah kita punya mental turis atau kita punya mental seorang prajurit? Apakah kita ikut Yesus, maaf aku bisa dapat apa, berkat berapa? Atau sebaliknya, tujuan aku ikut Yesus adalah hanya untuk menyenangkan hatinya. Karena sudah begitu dia bayar mahal buat hidupku. Begitu besar kasihnya buat hidupku. Aku gak mau hidup murah. Aku mau hidup sungguh-sungguh menyenangkan hatinya. Seringkali waktu Tuhan kita doa minta A, Tuhan jawab B. Bisakah kita punya respon yang baik? Saya seringkali ketika doa minta A, Tuhan berikan B. Dulu saya suka banyak punya tanda tanya dan bertanya-tanya. Kenapa? Mesti gimana? Tapi saya dapatkan jawabannya sekarang ketika saya doa minta A, Tuhan berikan B. Atau saya mau ke A, Tuhan bilang nggak, muter dulu lewat B. Saya senyum dan saya berkata, small matter, no problem. Tips tersebut saya dapatkan waktu terakhir trip saya ke China tahun lalu. Saya satu kali saya pergi ke pinggiran China dan saya orang yang udah nyandu kopi. Jadi setiap pagi saya mesti minum kopi pahit, black coffee. Kalau enggak, jam 11 saya belum kena kopi, badan udah kasih signal. Kopi. Jam 1 saya belum kena kopi, saya mesti minum paracetamol merah 2. Kenapa? Udah sakit sekali nih kepala. Dan itu saya ke pinggiran China, pinggiran banget. Dan hotelnya amat sangat sederhana sekali. Jadi di hotel itu gak ada kopi. Waktu kami naik bis, tiba di rest area, begitu ke toilet, yang lain cari oleh-oleh, cari makanan khas daerah sana, yang saya cari cuma satu, kopi. Kan itu udah hampir jam 12 lewat, badan saya udah sangat sakit kepala saya. Dan itu rest area yang amat sangat sederhana. Gak ada gerai kopi bertebaran seperti di tempat kita. Yang ada cuma ada vending mesin dan itu jual black coffee. Begitu saya lihat ada kopi kalengan, kopi hitam, saya langsung, nah ada kopi. Masalahnya satu, itu gak bisa dibayar pakai tunai dan harus pakai aplikasi. Masalahnya aplikasi kita yang warna hijau dan ungu gak laku bos. Jadi saya gak punya aplikasi itu. Duh gimana caranya saya bilang.
Di sebelah vending machine ada gerai kecil yang jaga sepasang suami istri sudah cukup usia. Kalau di Pluit saya panggilnya Asuk dan Ai. Asuk dan Ai, bukan AI. Saya hampiri mereka, saya bilang gini, 请问麻烦你啊，我是印度尼西亚来的。dia ngeliatin, Indonesia. 对对对，你知道 Indonesia 吗？哦，我不知道，在哪里ya Indonesia？ Saya jelasin di mana itu Indonesia. Terus dia liatin saya, terus dia bilang, 为什么你会讲华语了？当然我会讲华语了，为什么我不会讲华语了？ Saya bilang begitu. Beberapa bingung liatin saya bantu translate Bapak Ibu Saudara. Saya berkata begini, mohon maaf, sorry ganggu bentar. Saya mau minta tolong, saya dari Indonesia. Di mana Indonesia? Saya jelasin, saya terbang ratusan kilometer, ribuan kilometer buat sampai ke kota Anda yang kecil ini dan sederhana ini. Oh, jadi Anda bukan orang sini? Bukan. Kok bisa ngomong bahasa Mandarin? Ya bisa lah, casingnya cindo begini, nggak lihat apa saya bilang. Terus saya bilang begini, boleh nggak bantuin saya? Saya mau beli kopi, tapi saya nggak punya aplikasinya. Sudah tahu ini udah 70 lebih, badan udah bongkok begitu. Terus di sini saya dapat. Dia senyum sama saya, terus dia bilang begini, 小事情没问题, small matter no problem. Dia bangun dari kursinya, keretak. Dia ambil tongkatnya, dia ambil handphonenya, dia coba buka aplikasinya dengan tangan gemeter, dia tempelin itu, keluarlah kopi saya. Selamatlah saya. Saya kasih uangnya, terus dia bilang gak punya kembalian, udahlah gak usah, pegang aja, saya bilang begitu. Saya balik ke bis, ternyata di grup kami banyak yang sama kayak saya. Ih dapat kopi di mana? Tuh di sana. Ada Asuk sama Ainya baik banget, gak perlu pakai aplikasi. Ternyata banyak yang lebih gaptek daripada saya, sama kayak saya nasibnya. Jadi mendadak semua turun, beli lagi kopi, beli lagi makanan yang lain. Mendadak itu kios kecil yang dijaga sama sepasang suami istri, dari yang ngantuk-ngantuk jaga kios, mendadak rame. Dimulai dari mana? Satu respon sederhana, senyum dan berkata, 小事情没问题, small matter no problem. Judul khotbahnya jangan ditulis 小事情没问题. Pertanyaannya, kalau kita doa minta A, Tuhan kasih B, gimana kita? Marah sama Tuhan? Mana sih? A. Atau bisa senyum, 小事情没问题, small matter Tuhan, no problem. Selama engkau disenangkan, gas. Saya boleh minta pemain keyboard, saya minta Juan dampingi saya. Kadang Tuhan kondisikan kita harus mau bisa doa. Ada seorang hamba Tuhan namanya Tim Keller. Dia gembala di New York. Di usianya tidak lagi muda. Dia menderita penyakit kanker tiroid, ketika diperiksa sudah masuk stadium 4. Di waktu yang hampir bersamaan, istrinya sakit Crohn atau GERD akut. Dan mereka berdua pergi ke dokter dan dokternya memberikan pengobatan dan treatment. Dokternya kasih obat yang berbeda kepada suami dan istri ini dengan satu catatan yang sama. Dokternya bilang begini, setiap pagi dan sore kamu harus minum obat ini. Setiap pagi dan sore, nggak boleh lupa minum obat ini. Sehari kamu lupa minum obat ini, bahaya buat badan kamu. Jadi suami istri ini pasang reminder di handphone, dipasang notes di kulkas dimanapun. Minum obat pagi, sore. Satu pagi istrinya tiba-tiba nangis begitu keras. Suaminya menghampiri dan suaminya tanya, kenapa mam? Dan istrinya bilang begini, tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya, kalau kamu gak pernah lupa minum obat ini tiap pagi dan sore, karena kamu tahu itu penting buat badan kamu, bagaimana dengan doa? Bukankah itu jauh lebih penting? Bagaimana dengan kita? Tadi saya bilang, kadang yang menjadi kendala, kita bisa bilang Tuhan, kita kadang bisa punya iman bilang begini, Tuhan, bukankah janji firman-Mu yang berkata, aku punya iman sebesar biji sesawi, gunung ini pindah. Tapi sebaliknya,
Kalau kita dikondisikan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, bagaimana? Kadang waktu Tuhan izinkan ngadapin satu proses, satu masalah. Dan kita bersepakat, kita bilang, Tuhan gunung ini pindah. Pindah. Yes, aku sepakat. Pindah. Tapi kadang-kadang, kalau kita dikondisikan seperti Sadrak, Mesak, Abednego, di dapur api, mereka bilang begini, sekalipun Tuhan Allah tidak datang menolong, kami nggak akan sujud menyembah kepada yang lain. Kami tetap sayang sama Tuhan Yesus. Kami akan tetap menyembah sama Tuhan Yesus. Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Bisakah kita waktu itu kita doa minta A, Tuhan kasih B. Kita berkata seperti ini. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, padamu Tuhan yang setia. Sekali lagi yuk sama-sama. Oh, oh. Walaupun gunung ini, yes God, tetap percaya. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Padamu Tuhan yang setia. Saya tutup dengan ini. Kekuatan sebuah doa. Papi mami, papa mama, kakak adik, brosis. Kalau kalian punya anak, kalian punya keluarga yang anaknya punya kebutuhan khusus, jangan pernah mengecilkan anak-anak dengan kebutuhan khusus. Jangan pernah bilang begini, lu kenal gak sama si Koko itu? Koko yang mana? Itu loh, yang anaknya susah banget kalau ngomong. Maaf, yang autis, yang gagap. Please jangan ngomong gitu. Berapa bulan lalu saya melayani di kota Bandung. Mereka punya sekolah minggu khusus buat anak-anak kebutuhan khusus. Saudara mesti lihat bagaimana waktu mereka doa. Wow. Saya mau cerita. Ada satu anak, dia punya kebutuhan khusus yaitu cerebral palsy. Dari leher ke bawah gak berfungsi. Cerebral palsy itu terkenal dengan CP. Tapi yang dahsyat, anak ini setiap kali dibawa ibadah, ketika hadirat Tuhan turun dengan begitu kuat, dia bisa merasakan hadirat Tuhan, dia bisa manifestasi, dia bisa nangis. Ketika setiap kali ibadah komsel, ibadah cool, mesbah keluarga, setiap kali dinaikkan pujian, hadirat Tuhan turun, dia cuma bisa menitikkan air mata. Anak ini dari keluarga yang baik pada awalnya, sangat baik. Ekonomi, status sosial, tapi orang tua mana yang ketika anaknya punya kebutuhan khusus tidak mengupayakan agar anaknya sembuh. Semua dijual, semua diupayakan. Sembuh, progres ada. Satu kali papanya bilang begini, anaknya sudah 18 tahun cowok. Doa yuk doa. Agar Tuhan berkati kita. Kita bisa punya mobil.
Gak perlu mobil baru, mobil mewah kayak dulu. Gak usah. Yang penting masih layak pakai. Kamu sudah besar. Kalau kita mau pergi terapi, kamu ada 2-3 orang perlu gendong kamu naik ke atas motor diikat. Papa sudah semakin rentah, kamu sudah semakin besar. Papa udah capek. Perlu 2-3 orang angkat gotong kamu ke motor diikat sampai tempat terapi. 2-3 orang lagi turunin. Sampai ibadah pun sama. Ayo kok doa. Tuhan berkati. Saudara apa respon anak ini? Anak ini cuma nangis. Dan berusaha menyampaikan doa itu. Tapi karena maaf. Karena keterbatasannya. Seringkali bahasanya bahasa yang tidak kita mengerti. Anak ini cuma bisa sambil meneteskan air mata. Tapi saudara tahu, surga bergetar dan surga mendengar. Tuhan jawab, Tuhan berkati dan mereka bisa punya mobil seperti apa yang mereka butuhkan. Satu kali maminya bilang begini, kau doa yuk kok. Tuhan berkati kita bisa pindah rumah. Gak perlu rumah gedong komplek mewah kayak dulu. Tapi jangan tinggal di gang sempit rumah petak begini. Kamu jadi bahan bully, jadi bahan cemoohan. Tapi paling gak rumahnya bisa masuk mobil. Setiap kali kita mau pergi terapi, kita gak perlu dorong kamu keluar tapi bisa langsung naik mobil. Ayo kok doa. Hal yang sama terjadi, anaknya cuma bisa menitiskan air mata. Dan berusaha menyampaikan permohonan doa itu. Tapi sekali lagi, surga bergetar dan surga mendengar. Tuhan berkati mereka bisa ngontrak rumah seperti apa yang mereka butuhkan. Pertanyaannya, tolong jelasin sama saya. Tolong jelasin sama saya. Bagaimana seorang anak yang medis berkata maaf, anak ini buta dan budak. Tapi waktu setiap kali dia berdoa, surga bergetar dan surga mendengar. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Kita yang masih baik sampai hari ini. Kapan terakhir kita bersimpuh di kaki Tuhan, gedor pintu surga, sampai surga terbuka buat kita. Masih pentingkah itu buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Mari bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Yang membelah laut, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Hidupku yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat sejati. Come on, come on. Oh. Yang membelah, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Pegang hidupku yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat sejati. Satu kali seorang teman saya cerita, teman baik saya. Dia lagi ngalami Tuhan proses secara keuangan. Saudara tahu uang di dompetnya tinggal sisa 50.000. ATM-nya udah gak bisa ditarik. 50.000. Dia punya 3 orang anak. Dia gak berani ceritakan itu ke istri dan 3 orang anaknya. Takut membebani. Waktu dia cerita banyak hal sama saya cuma tanya satu. Kapan terakhir kamu bersimpuh di kaki Tuhan dan sungguh-sungguh minta belas kasihannya? Tiba-tiba di meja kopi itu dia nangis sejadi-jadinya. Dia curahin semua dan dia bilang, iya, gue udah lama gak bersimpuh di kaki Tuhan. Siang itu saya doakan dia. Itu hari Minggu sore. Senin pagi dia mau pergi buka toko kecilnya. Dan dia ingat pesan saya. Dia naikkan pujian ini sekitar 10 menit. Terus dia naikkan. Dia gak tahu lagi mesti ngomong apa, cuman air mata sambil naikkan pujian ini. Tanpa dia tahu, yang belah laut, yang teduhkan badai, lagi jalan sama dia pagi itu. Pembalikan keadaan semudah membalikan telapak tangan. Pertanyaannya, kapan terakhir kita bersimpuh di kaki Tuhan?
Mari angkat tangan kita sekali lagi. Yang membelah, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Yesus kita. Oh, yang membelah laut, yang membuat badai, karena kuasa-Mu pegang hidupku, bagiku Kau pembuat mukjizat terjadi. Kau pembuat mukjizat sejati. Kami percaya Tuhan, Kau pembuat mukjizat sejati. Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kami percaya Engkau sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang kami minta dan pikirkan. Ajar kami untuk terus konsisten bersimpuh di kaki Tuhan dengan hati yang mengasihi Tuhan, bukan hanya pada saat kami butuh, tapi biar dalam seluruh kehidupan kami memiliki waktu dan saat untuk kami intim dengan Tuhan, mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan dan mengalami Tuhan. Engkau kekuatan dan perisai bagi kami Tuhan. Ampuni kesalahan dan pelanggaran kami. Tuhan, bawa kami untuk terlebih lagi mengenal akan Tuhan. Berkati Tuhan Pastor Yusuf yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Perkenanan-Mu, anugerah-Mu, kuasa-Mu turun atas hamba-Mu. Engkau pakai lebih lagi. Dan firman yang boleh kami dengar pada saat ini boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan setiap kami boleh menjadi pelaku akan firman Tuhan. Mengejar dan mencari Tuhan. Bersimpuh di kaki Tuhan. Memiliki waktu-waktu untuk kami mendekat kepada Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Kau segalanya buat kami. Nah saat ini kami sudah mempersembahkan korban kami bagi Tuhan. Berkati setiap tangan yang memberi. Ini adalah ekspresi penyembahan dan kasih kami kepada Tuhan lewat pemberian kami. Di dalam nama Yesus. Dan semuanya berkata, amen. Berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara. Silakan kembali duduk. Yuk mari Bapak Ibu Saudara semua bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah hari ini dengan doa syafaat. Bapak terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan kasih-Mu Tuhan Yesus yang sudah melawat setiap daripada kami. Kami percaya Tuhan yang datang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang datang terbeban Tuhan sudah legakan. Yang datang terikat Tuhan sudah lepaskan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan Tuhan oleh Pak Yusuf ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan setiap firman yang disampaikan Tuhan tidak berpulang sia-sia. Itu mengerjakan sesuatu yang dahsyat di dalam kehidupan kami ya Bapa. Berkati Ko Yusuf Tuhan,
urapi lebih lagi ya Tuhan. Pakai lebih lagi Tuhan pelayanannya Tuhan di GB Emporium Pluit Tuhan. Dan dimanapun Tuhan hamba-Mu ini Kau tempatkan ya Tuhan. Biar Tuhan semakin dahsyat Tuhan Kau pakai ya Tuhan beserta dengan keluarganya Tuhan. Tutup bungkus Tuhan keluarga ini Tuhan dengan kuat kuasa darah Yesus yang sempurna. Juga Tuhan pada hari ini kami mau berdoa juga Tuhan buat pemimpin rohani kami juga Tuhan. Gembala sidang kami Pak Niko ya Tuhan. Biar Tuhan dimanapun Tuhan hamba-Mu Tuhan berada Tuhan ya perlindungan, penyertaan Tuhan sempurna Tuhan untuk Pak Niko dengan Bu Hermin ya Bapa. Biar Tuhan setiap visi yang Tuhan sudah taruh ke dalam hatinya Tuhan digenapi, on time terjadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Niko juga Tuhan dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan panjang umur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala kami di tempat ini Tuhan. Buat Pastor Billy ya Tuhan. Oh Tuhan, biar dimanapun Tuhan hamba-Mu ini berada Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Penyertaan, penjagaan-Mu Tuhan sempurna untuk Pastor Billy dengan keluarga ya Bapa. Tutup bungkus Tuhan Pastor Billy dengan keluarga dengan kuat kuasa darah Yesus yang sempurna. Biar pengurapan daripada Tuhan juga turun lebih lagi Tuhan untuk Pastor Billy ya Tuhan. Biar setiap rencana-Mu Tuhan, janji-Mu Tuhan digenapi dalam kehidupannya Tuhan on time. Tidak ada penundaan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga Tuhan berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini ya Tuhan. Aku lepaskan berkat ya Tuhan untuk yang bekerja. Berkat Tuhan untuk yang berkeluarga Tuhan. Berkati Tuhan studi mereka ya Tuhan. Berkati di dalam kehidupan mereka Tuhan. Seluruhnya Tuhan, karena kami percaya Tuhan apa yang Tuhan sudah berkati akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengangkat tangan kami juga Tuhan untuk bangsa kami ya Tuhan. Oh Rabasyeke dede. Kami lepaskan shalom untuk Indonesia. Kami lepaskan berkat untuk Indonesia. Kami lepaskan keamanan Tuhan untuk bangsa ini ya Tuhan. Kami perkatakan ya Tuhan, Indonesia terang. Indonesia terang di dalam nama Tuhan Yesus. Biar lawatan-Mu Tuhan melawat bangsa ini ya Tuhan. Pertobatan, pemulihan terjadi Tuhan untuk bangsa ini ya Tuhan. Oh Tuhan, aku juga berdoa ya Tuhan buat memimpin bangsa ini Tuhan. Untuk Pak Prabowo juga dengan Pak Gibran ya Tuhan. Biar roh takut akan Tuhan juga beserta dengan mereka. Hikmat, kebijaksanaan daripada juga Tuhan turun atas mereka ya Tuhan. Roh takut akan Tuhan juga menguasai Tuhan pemerintahan pusat, daerah sampai yang terkecil ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan api Pentakosta ketiga itu dilepaskan dari bangsa ini Tuhan ke bangsa-bangsa sampai kepada ke Yerusalem. Dan kami perkatakan Tuhan 2033 Tuhan amanat agung selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau juga sebentar Tuhan, kami ingin melanjutkan acara kami mau pulang, kami siap menerima yang terbaik. Mari serumah Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, pertolongan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai siang hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan. Bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang sudah menerima berkat dan percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.